Halo siswa-siswi kelas 10 SMA, pada pertemuan hari ini kembali lagi bersama Bu Miftah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat. Yang kedua, mengubah satuan ukuran sudut dari bentuk radian ke bentuk derajat atau sebaliknya. Yang ketiga, memahami rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang keempat, menghitung rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan rasio atau perbandingan trigonometri. Nah, materinya di sini sudah saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama mengenai pengukuran sudut, yang kedua perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, yang ketiga perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengukuran sudut. Nah, tapi sebelum kita mengetahui tentang pengukuran sudut, sebenarnya untuk apa sih kita belajar trigonometri? Silakan kalian lihat gambar yang ada. Nah, pernahkah kalian melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki? Atau seseorang yang sedang mengukur ketinggian sebuah gedung? Nah, atau tahukah kalian bagaimana seorang nahkoda kapal bisa memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai atau dengan kapal lain sehingga kapalnya itu tidak bertabrakan? Nah, bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudra, ketinggian ombak, atau seorang astronom yang mengukur jarak bintang? Nah, para ahli tersebut bekerja dengan menggunakan penghitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Nah, secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan penghitungan yang berkaitan dengan sudut. Nah, trigonometri itu biasanya sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, bahkan juga digunakan dalam kegiatan investigasi. Nah, dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran, trigonometri itu biasanya mengambil peranan penting dalam pengembangan teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Nah, dalam matematika sendiri, trigonometri itu biasanya digunakan untuk menemukan relasi atau hubungan antara sisi dari sudut pada suatu segitiga. Nah, kita langsung deh masuk ke materi trigonometrinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa trigonometri itu berkaitan dengan sudut. Ya, nah sudut itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Karena sudut itu sesuatu yang bisa diukur, maka sudut itu mempunyai satuan ukuran. Nah, satuan ukuran sudut salah satunya adalah derajat. Kalian bisa amati dari gambar keempat lingkaran ini. Lingkaran yang pertama itu hanya 1/360 putaran. Lingkaran kedua 1/4 putaran. Lingkaran ketiga 1/2 putaran. Dan lingkaran yang terakhir 1 putaran. Nah, 1 putaran penuh lingkaran ini besarnya adalah 360 derajat. Ya. Nah, kalau setengah putaran itu berarti berapa derajat ya? Nah, setengah putaran itu berarti untuk mengubah menjadi derajat tinggal dikali menjadi 300 dikali 360 ya. 360 bagi 2 hasilnya 180 derajat. Jadi setengah putaran itu sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk yang 1/4 putaran. 1/4 putaran itu berarti diubah menjadi derajat
seperempatnya dikali 360 ya. Jadi 360 dibagi 4 hasilnya 90 derajat. Nah, 1/360 putaran itu setara dengan 1 derajat. Bagaimana kalau 1/8 putaran? Tinggal mengalihkan 1/8 dengan 360, jadi hasilnya 45 derajat. Nah, selain derajat, sudut itu juga bisa dinyatakan dalam satuan radian, ya, atau biasanya disingkat 1 rad. Ya. Nah, 1 radian itu adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari R ya. Ini jari-jari lingkaran, ini juga jari-jari lingkaran. Nah, besar jari-jarinya itu adalah R dan membentuk busur sepanjang R juga. Jadi, jari-jari dengan panjang busurnya itu sama. Ya. Nah, besarnya satu putaran penuh itu kan setara dengan 360 derajat. Ya. Nah, satu putaran penuh itu 360 derajat, dan 360 derajat itu setara dengan 2 pi radian. Ya, setara dengan 2 pi radian. Nah, untuk setengah putaran itu berarti setengah dikali 360 derajat. Nah, berarti setara dengan 180 derajat. Nah, 180 derajat itu setara dengan pi radian ya. Setengahnya dikali 2 pi radian. Kemudian, untuk yang 1/360 putaran, 1/360 putaran itu setara dengan pi per 180 radian. Untuk putaran yang lainnya kalian bisa lihat di contoh ya. Ini. Nah, contoh ini ada juga di dalam modul. Kalian bisa membaca ulang dari modul yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah 1/4 pi radian itu setara dengan berapa derajat? Ya. Nah, caranya 1/4 pi radian itu 1 pi itu kan setengah putaran ya. Jadi 1/4 dikali setengah putaran, jadi 1/8 putaran. Nah, 1/8 putaran itu sendiri sama dengan 1/8 dikali 360 derajat, karena satu putaran itu besarnya 360 derajat, yang berarti sama dengan 45 derajat. 45 derajat ini didapat dari 360 dibagi 8. Atau cara langsungnya untuk mendapatkan besar dari 1/4 pi radian, berarti 1/4 pi dikali 180 derajat dibagi pi. Nah, pi sama pi-nya ini kita coret. Nah, 180 dibagi 4 hasilnya ya 45 derajat gitu ya. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Jadi, pi-nya ini tinggal dikali dengan 180 per pi. Gitu. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 135 derajat itu sama dengan berapa radian? Nah, caranya 135 derajat ini kita kali pi per 180 radian.
sama dengan 130-nya, 135. Kita bandingkan dengan 180-nya, pi-nya di sini, radiannya di sini ya. Nah, ini 135 sama 180-nya kita sederhanakan pecahannya itu ya, ini menjadi 3/4 pi radian. Ya. Kemudian ini sama-sama dibagi 45 ya. Kemudian yang terakhir, soal yang ketiga, berapa radian sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 11 ya. Misalkan ini adalah jam, bentar, maaf kurang bagus lingkarannya. Kita kasih angka. Jam 11 itu ini ya. Nah, jam 11 ini dia membentuk sudut berapa? Ayo. Jam 11 ini membentuk sudut 30 derajat. Ya. Kan satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, di dalam jam ini ada 12 angka. Nah, 360-nya kita bagi 12. Itu jadi 30 derajat. Jadi besar pergerakan dari satu angka ke angka yang lainnya itu adalah 30 derajat. Nah, dari 11 ke 12 ini dia hanya melangkah satu angka ya. Jadi besarnya adalah 30 derajat. Nah, berarti 30 derajat ini kita ubah menjadi radian, sama kayak yang nomor 2 tadi, tinggal dikali pi per 180 radian. Berarti 30-nya kita pasangin sama 180. Sama-sama kita bagi, ini bisa dicoret ya, nolnya. 3 dibagi 18, berapa? 1/6 pi radian. Gitu ya. Contoh yang lainnya ada di modul, bisa kalian pelajari. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya mengenai konsep dasar sudut. Ya. Ini adalah gambar dari sebuah sudut. Ya, di sini ada alfa. Nah, penamaan sudut itu biasanya menggunakan huruf-huruf Romawi seperti ini. Ini contohnya ya, ini alfa. Kemudian bisa juga beta. Kemudian bisa juga gamma. Gitu ya. Kadang bisa juga theta. Atau bisa juga menggunakan huruf-huruf Romawi. Tapi biasanya ditulisnya kapital ya kalau untuk penamaan sudut. Jadi, selain menggunakan huruf-huruf Romawi seperti alfa, beta, gamma, theta, penamaan sudut itu juga bisa menggunakan huruf-huruf kapital. Berarti ini adalah sudut A ya. Harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, untuk sudut sendiri, sudut itu nanti bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif tergantung dia mengarahnya kemana. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang A nih, pergerakan dari sisi awal, pertama di sini, kemudian bergerak, berakhir di sini. Berarti kan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai positif. Tapi, misalkan sisi awalnya di sini, kemudian dia bergerak ke bawah seperti ini, sisi akhirnya di sini,
atau searah dengan jarum jam, ya ini kan pergerakannya searah jarum jam ya, maka sudutnya itu nanti akan bertanda negatif. Nah, konsep dasar sudut yang lainnya, misalkan ini adalah gambaran dari sebuah lingkaran ya. Ini adalah gambar dari sebuah lingkaran, satu putaran penuh, 0 derajat di sini posisinya, terus bergerak ini 90 derajat, kemudian ini 180 derajat, sampai di sini 270 derajat, sampai ke titik awal mula tadi, kembali lagi ke 0 derajat, atau 360 derajat juga ada di situ ya posisinya. Nah, ini 360 derajat ini juga di sini ya posisinya. Nah, lingkaran ini terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, 4 wilayahnya itu biasanya dinamakan kuadran. Mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat namanya kuadran 1. Mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat namanya kuadran 2. Mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat ini kuadran 3. Dan dari 270 derajat sampai ke titik mula 360 derajat atau titik 0 itu adalah kuadran 4 ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, itu adalah batasan-batasannya. Nah, dalam penyelesaian aplikasi dari perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya ada yang namanya istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Nah, kalau sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar berikut ya. Sini melihatnya ke atas berarti dia adalah sudut elevasi. Misalkan pengamatnya ada di sini, berarti dia melihatnya ke bawah, maka ini namanya sudut depresi. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, kalian perhatikan gambar segitiga siku-siku yang ada di sini. Ini namanya segitiga siku-siku ABC ya. Segitiga ini siku-siku di C. Sisi yang berhadapan dengan A, kita kasih nama A kecil. Sisi yang berhadapan dengan B besar ini kita kasih nama B. Sisi yang berhadapan dengan sisi C ini kita kasih nama sisi C kecil. Misalkan di sini besar sudutnya adalah alfa. Ya, misalkan besar sudutnya adalah alfa. Nah, di dalam istilah perbandingan trigonometri ada yang namanya sinus, ada yang namanya kosinus, ada yang namanya tangen, ada juga kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, untuk sinus itu biasanya disingkat dengan sin. Untuk kosinus biasanya disingkat dengan kos. Untuk tangen biasanya disingkat dengan tan. Kotangen itu biasanya disingkat kot. Sekan biasanya disingkat sek. Kemudian kosekan biasanya disingkat kosek atau juga sering disebut ditulis CSC seperti ini, kosek sama aja ya. Nah, sinus itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miringnya. Nah, kalau saya untuk lebih gampang biasanya menjelaskannya seperti ini ya. Supaya kalian lebih hafal. Misalkan sudutnya ada di sini, ini adalah sudut alfa. Nah, sisi yang ada di depan sudut ini namanya sisi D, ya kan?
Ini ada di depan sudut, ini namanya sisi D. Kemudian sisi B ini namanya sisi samping atau biasanya sa. Karena dia ada di samping sudut kan posisinya. Kalau tadi ini namanya D, depan D. Nah, yang ini adalah sisi miring. Sisi miring ini kita simbolkan dengan mi. Ya, sisi depan sudut kita kasih nama D, sisi di samping sudut kita kasih nama sa, sisi yang miring ini kita kasih nama mi. Nah, sin itu berarti depan per miring, ya. Biar gampang mengingatnya, sin itu demi, depan per miring ya, A per C. Kemudian cos itu B per C, berarti sami, samping per miring. Kemudian ada tangan itu A per B, berarti desa, depan per samping. Nah, kotangan ini kebalikan dari tangan ya. Kotangan itu B per A, berarti sade. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Ya, dia itu C per B, berarti misa, miring per samping. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti dia itu adalah depan, miring per depan. Ya, jadi pasangannya yang ini sinus itu pasangannya dengan kosekan, ya. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Kemudian kosinus itu ini dia berteman dengan sekan. Ya. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Nah, kalau tangan ini dengan kotangan, ya. Kalian yang perlu diingat, yang 3 ini aja, sin, cos, tan. Karena yang sisanya ini kan kebalikannya, ya. Ingat kebalikannya, sin itu kebalikan dari kosek. Kemudian cos kebalikan sekan, tan kebalikan kot, ya. Sin demi cos sami tan desa. Demi sami desa, ya. Sin demi cos sami tan desa. Kot itu tinggal kebalikannya, kebalikan tan berarti sade, sekan kebalikan dari kosinus berarti misa, kemudian kosekan kebalikan dari sinus berarti mide, gitu ya cara menghafalnya. Kita ke contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, maka tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Kita buat ilustrasi gambarnya. Ini segitiga ABC, siku-siku di C, panjang sisi A, ya, ini akar 5, kemudian panjang sisi B-nya 2 satuan, kemudian sudut BAC berarti ini, ya, dikasih nama alfa. Yang ditanya, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri, berarti ditanya nilai sin, cos, tan, kemudian kosek, sekan, dan kotangan. Oke, sebelum kita mencari nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangannya, kita harus mencari berapa panjang sisi C ini dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya. Kita hitung sisi C itu berarti, karena sisi C sisi miring, berarti cara menghitungnya akar dari akar 5 kuadrat, ya, sisi A ini ditambah dengan 2 kuadrat, ya, sisi yang di samping, berarti sama dengan akar dari akar 5 dikuadratin hasilnya 5, 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Ini jadi akar 9. Nah, maka ini C-nya panjangnya adalah 3.
Nah, baru kita cari nilai sin. Sin alfa. Ya kan alfanya di sini. Nah, sudutnya di sini berarti ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Ingat, sin itu tadi depan per miring ya, demi. Depannya adalah akar 5, miringnya 3. Tuh. Sekarang kita ke cos. Cos itu sami. Sampingnya 2, miringnya 3. Jadi nilai cosnya adalah 2/3. Kemudian ke tan. Tan alfa. Rumusnya desa. Depannya akar 5, sampingnya adalah 3. Tuh, jadi besar nilai tangennya adalah akar 5/3. Kemudian nilai dari kosekan. Ingat, kosekan itu kebalikan dari sin, berarti miring per depan. Berarti miringnya 3, depannya akar 5. Nah, karena di bagian penyebutnya ada akar, harus kita rasionalkan dengan cara dikali sekawannya, yaitu akar 5 per akar 5. 3 kali akar 5 itu 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Atau bisa juga ditulis 3/5 akar 5. Jadi nilai koseknya adalah 3/5 akar 5. Kemudian kita cari nilai sekan. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti miring per samping. Miringnya 3, sampingnya 2. Jadi sekannya adalah 3/2. Kemudian tangannya. Maaf, bukan tangan, tapi sekawannya tangan, yaitu kotangan, atau biasa disingkat kot. Kebalikannya berarti sade ya. Sade. Sampingnya adalah 2, depannya adalah akar 5. Sama kayak tadi kita rasionalkan. Kita kali akar 5 per akar 5. 2 kali akar 5 hasilnya 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Atau bisa ditulis 2/5 akar 5. Ya. Nah, untuk penentuan sisi depan, sisi samping, sisi miring itu tuh tergantung dari posisi sudutnya ya. Misalkan posisi sudutnya nanti diubah di sini, berarti depannya sekarang yang ini, sampingnya yang ini, miringnya tetap yang ini gitu ya. Jadi penentuan depan, miring, samping itu tergantung dari letak sudutnya. Karena ini letak sudutnya di sini, maka ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping, ini sisi miring. Kalau nanti di soal lain, misalkan sudutnya ada di sebelah sini, maka ini jadi sisi depan, ini jadi sisi samping, ini jadi sisi miring. Seperti itu. Oke, kita langsung ke materi berikutnya mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oke. Perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena ketika kita mencari nilai trigonometri dari sudut-sudut ini, kita tidak perlu melihat tabel trigonometri atau tidak perlu menghitungnya di kalkulator. Nah, sudut-sudut istimewa itu diantaranya sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Nah, di sini sudah dituangkan nilai dari sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan dari masing-masing sudut ini. Nah, ini diusahakan kalian harus bisa menghafalnya ya, terutama sin, cos, tangen. Kalau kotangan, sekan, kosekan itu bisa dicari nanti dari kebalikan sin, cos, tannya. Nah, cara menghafalnya gampang. Ini kita hafalkan ke samping. Ingat sudutnya berurutan mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk sin nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, nanti kalau untuk mengingat cos itu kebalikan dari sin.
Kalau sin tadi dimulai dari 0, berakhir di 1. Nah, kalau cos kebalikannya, dimulai dari 1, berakhir di 0. Ya, cos itu mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau tan ini beda sendiri. Tangan 0 itu 0, tangan 30 itu sepertiga akar 3, terus tangan 45 itu 1, tangan 60 itu akar 3, tangan 90 itu tidak ada. Ya, itu. Nah, dari mana sih Bu dapat angka-angka ini? Ini penjelasan dapatnya dari mana? Kenapa sin 45 setengah akar 2, kenapa sin 60 itu setengah akar 3, itu penjelasannya ada di modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu aja ya, dari penentuan nilai sudut 30 derajat. Nah, perhatikan gambar ini, misalkan A-nya itu adalah 30 derajat, maka besar dari sudut OPQ ini adalah 60 derajat. Ya, dari sini ke sini 60 derajat. Sehingga segitiga OPQ ini merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi OP, OQ, dan PQ-nya itu 1. Kemudian panjang dari P ke P aksen sama panjang dari Q ke P aksen itu berarti setengah. Atau ordinat Y sama dengan setengah. Nah, segitiga OPP aksen ini siku-siku di P aksen kan? Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita memperoleh hubungan bahwa OP aksen ditambah P aksen kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Ya. Nah, OP aksen kuadrat itu sama dengan OP kuadrat dikurang P aksen kuadrat. Nah, OP itu tadi panjangnya 1, P ke P aksen itu panjangnya setengah, masing-masing kita kuadratkan berarti 1 dikurang 3/4. 1 dikurang 1/4, hasilnya 3/4. Maka OP itu adalah akar dari 3/4. Nah, di sini yang bisa diakarin kan hanya 4 ya. Akar 4 itu kan 2. Karena ini di bawah jadi 1/2. Nah, 1/2-nya ini dikeluarkan. Nah, di dalam akar tinggal angka 3. Berarti panjang dari O ke P aksen itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, jadi ketika alfanya 30 derajat, maka koordinat titik P, ini koordinat titik P itu adalah setengah akar 3, setengah. Ya. Nah, maka nilai dari sin 30. Sin itu kan tadi depan per miring. Ya, depannya setengah, miringnya 1. Setengah bagi 1 hasilnya setengah. Kemudian cos. Cos itu tadi samping per miring. Kan sudutnya di sini. Sampingnya itu ini ya. Sampingnya itu setengah akar 3, miringnya 1. Nah, setengah akar 3 dibagi 1 hasilnya setengah akar 3. Nah, kemudian untuk tangan itu selain kita bisa menghitung dengan cara depan per samping ya, depan per samping berarti depannya ini setengah per ini setengah akar 3. Nah, setengah sama setengahnya ini dicoret, jadi tinggal 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3-nya dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3, jadi akar 3 per 3 ya. 1 kali akar 3 itu akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 1/3 akar 3. Ini hasilnya sama. Oke, berapa nilai dari tangan 30 derajat ditambah tangan 45 derajat? Nah, tangan dari 30 derajat, bentar saya ganti tintanya dulu ya. Sambil kalian ingat-ingat tabel yang tadi, tangan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3, atau saya tulis akar 3/3. Tangan 45 itu adalah 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. 3 bagi 3, 1. 1 kali akar 3 tetap akar 3.
Nah, ini satunya tinggal kita kali 3. 1 kali 3 itu 3. Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian yang B, sekant 0. Sekant 0 itu adalah 1 tambah sekant 45 itu adalah akar 2. Nah, ini dibiarkan seperti ini aja karena tidak bisa dijumlah. Kemudian yang terakhir, kosek 30 derajat. Kosek 30 derajat itu adalah 2. Kosek 90 derajat itu adalah 1. Sekant 0 itu adalah 1. Sekant 60 itu adalah 2. Ini jadi 3/3 ya, sama dengan 1. Itu. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa sin kuadrat 45 tambah cos kuadrat 45 sama dengan 1. Nah, ini kita jawab yang A. Sin 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratin tambah cos 45 itu setengah akar 2 dikuadratin. Sama dengan 1 ya. Setengah dikuadratin itu 1/4, akar 2 dikuadratin itu 2. Ini juga sama berarti hasilnya. Nah, ini sama ini jadi setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah itu 2/2. Nah, 2 bagi 2 itu 1. Berarti terbukti. Sekarang yang B, 1 ditambah tangen 45 itu adalah 1. Dikuadratin sekant 45 itu adalah akar 2. Ini 1 tambah 1, akar 2 dikuadratin itu adalah 2. 1 tambah 1 itu 2. Berarti terbukti ya. Itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya mengenai penerapan perbandingan trigonometri. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Kita buat ilustrasinya tersebut. Ini pohonnya dan ini adalah orang yang mengamati. Nah, orang yang mengamati itu tingginya 170 cm ya. Berarti dari sini sampai sini itu 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, ini berarti dia ngeliat ke atas ya. Ini adalah matanya. Kalau melihat lurus 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, untuk menentukan tinggi pohon tersebut, kita bisa menggunakan konsep penerapan perbandingan trigonometri. Di sini yang ditanya adalah tinggi pohonnya. Yang diketahui, ini 100 meter itu jarak dari pengamat ke pohonnya. Ini berarti ini sisi samping ya. Ini sisi samping, yang ditanya sisi depan. Ya kan, yang ditanya pohon kan, pohonnya tingginya berapa. Nah, itu kita menggunakan rumus yang mana? Ayo kira-kira. Yang ditanya adalah depan, yang diketahui samping. Rumus perbandingan trigonometri mana yang mengandung depan dan samping? Sade, desa. Ya, dia adalah tangen ya. Kita bisa menggunakan rumus tangen dari 45 derajat. Tangen itu rumusnya desa. Nah, tangen 45 seperti yang kalian sudah ketahui, tangen 45 itu adalah 1. Sisi depan ini yang akan kita cari, si tinggi pohonnya. Sisi sampingnya itu adalah jarak dari pengamat ke pohon, yaitu 100 meter. Maka, sisi depan itu adalah 1 kali 100. 1 kali 100 itu adalah 100 cm ya. 100 meter, maaf. 100 meter. Nah, 100 meter itu
baru tinggi dari sini sampai sini. Ini 100 meter. Ya. Nah, maka tinggi pohon seluruhnya kan berarti dari atas sini sampai ke bawah, ya kan? Sampai tanah. Nah, maka tinggi pohon itu 100 meter ditambah tinggi orangnya yang mengamati. 170 cm itu kan setara dengan 1,7 meter ya. Jadi tinggi pohonnya totalnya 101,7 meter. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai, sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Nah, jarak dari ahli biologi berdiri ke tempat yang akan dipasang alat di titik A itu adalah 100 kaki, dan sudut pandang pada alat di seberang sungai, yaitu titik C sebesar 30 derajat, hitunglah lebar sungai tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi gambarnya. Di sini adalah pengamatnya ya. Pengamatnya nih berdiri di sini. Kemudian tadi diketahui jarak dari ahli biologi ke tempat pasang di tempat alatnya dipasang itu di titik A, itu adalah 100 kaki. Nah, sudut pandangnya itu 30 derajat. Ya, hitunglah lebar sungai tersebut. Lebar sungainya tuh berarti ini, dari sini sampai sini ini berapa? Ini adalah sudutnya. Ini adalah sisi depan, dan yang ini adalah sisi samping. Sama kayak tadi, ya, desa. Berarti kita pakai tangan 30 derajat, desa. Tangan 30 derajat itu besarnya berapa? Masih ingat gak tangan 30 derajat? Tadi kalau tangan 1 itu adalah 1, kalau tangan 30 adalah sepertiga akar 3, atau kita tulisnya akar 3/3 aja. Nah, sisi depan ini yang kita cari, sisi sampingnya itu ini 100 kaki. Kita kali silang, 3 kali D jadi 3D, 100 kali akar 3 jadi 100 akar 3. Berarti sisi depannya itu adalah 100 akar 3 dibagi 3. Ya. Nah, karena satuannya kaki, maka lebar sungai itu sama dengan 100/3 akar 3 kaki. Karena tadi satuannya kaki ya. Seperti itu. Nah, contoh-contoh yang lainnya bisa kalian pelajari di modul ya. Di modul itu ada banyak sekali contoh-contohnya. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar YouTube ini, atau bisa juga bertanya ke saya langsung via WhatsApp. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat. Terima kasih.